Pengetahuan sejujurnya kita sebagai orang Indonesia memang lebih cenderung ya berkiblat atau berorientasi ke negara-negara yang sudah maju, ya, sehingga aturan-aturan di dalam penulisan, ya, kutipan, ya, atau sumber-sumber yang dipakai di dalam kutipan itu mengikuti kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang lebih dulu, ya, disusun oleh orang Barat, ya, oleh orang yang lebih maju dari kita, sehingga pada akhirnya kita juga harus mengikutinya, ya. Kita di antara tanda petik barangkali boleh disebut mengekor gitu ya, karena memang tradisi ilmu pengetahuan di dalam arti yang kita kenal sekarang ini, ilmu pengetahuan modern itu datangnya dari Barat, ya. Kalau kita belajar sejarah, ya, ketika kita masih hidup di dalam kerajaan, ya, di masa lalu, tidak usah Mataram itu tahun 18 sekian, ya. Kalau kita ke belakang, ya, Majapahit bahkan ke Singosari, di saat-saat kita masih hidup dalam sistem kerajaan seperti itu, di Barat itu sudah ada tradisi ilmu pengetahuan modern yang kita kenal sekarang ini, ya. Jadi barangkali kita belum apa-apanya, ya. Kita baru mengenal aksara, baru mengenal tulisan, ya, belum lagi mengenal cetakan. Di Barat itu sudah berkembang sedemikian rupanya. Nah, akibatnya dalam hal tertentu kita mau tidak mau memang harus mengikuti ke sana. Sebagai contoh konkret saja misalnya, kalau kita mau menulis daftar pustaka misalnya, sebagai contoh saja ini, kita harus mengikuti tradisi yang hidup di Barat, ya, yang antara lain menerapkan sistem penulisan nama yang berbeda, ya. Di tempat kita, nama itu tidak selalu menunjuk pada marga atau kepada fam gitu ya. Jadi kalau untuk orang Jawa, barangkali nama Sunu Wasono itu, kata Wasono itu sebenarnya bukan nama keluarga. Ya. Tapi untuk suku-suku tertentu di Indonesia seperti di Batak itu, Simanungkalit atau Raja Guguk atau yang lain-lain, ya, Siregar dan seterusnya, itu bisa menyebut nama keluarga yang barangkali itu selaras dengan tradisi yang berkembang di Barat, ya. Nah, sehingga dalam menulis daftar pustaka di sana nama keluarga ditempatkan di depan, ya. Baru di belakangnya setelah diberi koma itu nama kecilnya atau nama yang lain. Nah, kita agak lucu kalau misalnya Sunu Wasono dibalik menjadi Wasono, Sunu, ya, seakan-akan Wasono itu adalah nama keluarga. Tapi apa boleh buat karena kita mengikuti atau berkiblat ke Barat, ya. Oleh karena itu dalam sistem penulisan pustaka atau daftar pustaka, ya, nama kita ya, harus kita balik, ya. Kalau namanya dua kata, ya, kata yang kedua itu yang menempati di pertama, Sunu Wasono menjadi Wasono, Sunu. Tapi kalau Sunu Wasono Noto Saputra itu di depan, ya, koma lalu Sunu Wasono misalnya seperti itu. Ya. Ini sebagai contoh, ya, bagaimana dalam hal ilmu pengetahuan itu kita tidak memang harus mengikuti apa yang sudah dulu berjalan, yang sudah dulu katakanlah berlari, ya. Sementara kita masih berjalan, mereka sudah berlari. Nah, saya kira bukan hanya menyangkut contoh konkret yang saya sebutkan, hal yang berkaitan dengan teori, metodologi, dan seterusnya, ya, kita memang mau tidak mau konsep-konsep pengertian dan seterusnya, mau tidak mau juga mengikuti apa yang sudah dirintis oleh orang-orang sebelum kita, ya, orang-orang Barat yang lebih maju daripada kita. Baik, kembali kepada topik yang kita bicarakan pada hari ini, saudara sekalian, kita akan berbicara tentang kutipan yang merupakan salah satu unsur penting di dalam penulisan karya ilmiah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam menulis karya ilmiah kita tidak bersandar pada pendapat sendiri, ya. Kita harus dibantu, harus dikukuhkan, dikuatkan, ya, oleh pendapat-pendapat orang lain, ya, yang lalu pendapat orang lain itu kita kutip, ya, baik itu sebagai kutipan langsung maupun sebagai kutipan tidak langsung.
barangkali supaya lebih konkret, ya, ada baiknya saya akan tayangkan bahan yang sudah saya siapkan. Nah, sekarang siapkan supaya saya bisa menayangkan itu. Sudah disiapkan, Pak. Sudah disiapkan ya. Oke. Nah, jadi inilah topik pembicaraan kita, yaitu kutipan. Nah, ini tadi kegedean ini. Yes. Baik. Ya, gini ya. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kutipan ya? Atau definisi operasionalnya apa sih kutipan itu? Kutipan tidak lain merupakan pinjaman, ya, esensinya merupakan pinjaman pendapat, ya, tertulis atau tulisan, ya, dari seorang atau beberapa penulis, ya, garis miring pakar, garis miring tokoh, atau yang dipandang relevan dengan topik yang dibicarakan dalam suatu karangan. Nah, ini jadi kata atau pinjaman itu memang mungkin tidak tepat, tapi apa boleh buat, kita harus menggunakannya. Ya. Kalau kita meminjam harusnya mengembalikan, tetapi dalam konteks ini kan kita tidak pernah mengembalikan. Sekali kita meminjam pendapat orang, lalu pendapat itu tetap saja menjadi bagian dari karangan kita, tidak kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau kita menggunakan istilah lain nanti juga pasti akan selalu ada kekurangannya. Oleh karena itu udah kita mengambil kesepakatan untuk mengambil kata pinjaman itu untuk menyatakan untuk mewakili ya, usaha kita memperoleh pendapat orang lain ya, apakah itu tertulis atau tidak tertulis ya, untuk mendukung gagasan-gagasan yang kita susun dalam sebuah karangan ya. Jadi pengertian dasarnya ya, memang kutipan itu pinjaman pendapat. Saya kira itu pinjaman pendapat. Nah, pendapatnya itu dari mana ya? Diambil dari mana? Ya dari pendapat seseorang atau beberapa, di sini disebut beberapa karena kebetulan bisa saja sebuah buku atau sebuah artikel itu dikarang oleh lebih dari satu orang ya, apalagi sekarang modelnya penelitian sekarang itu penelitian tim ya, harus dikerjakan secara berkelompok ya, tidak satu orang tapi 3 atau 4 orang gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini ada kata beberapa atau beberapa. Beberapa penulis ya, atau pakar atau tokoh ya, atau yang dipandang relevan ya dengan topik yang dibicarakan dalam suatu karangan. Jadi di situ ada kata pakar, ya, ada kata tokoh. Ini mengandaikan bahwa kutipan itu tidak selalu diambil dari teks tertulis, bisa juga diambil dari ucapan, ya, dari kata-kata pakar, dari kata-kata tokoh yang kita serap, kita ambil melalui wawancara barangkali. Ya. Wawancara itu bisa wawancara langsung, bisa juga wawancara tertulis. Ya. Baik, nah jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kutipan atau pinjaman ini nanti dipakai, ya kita pakai untuk apa? Nanti akan dijelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Ya. Tapi dari manfaat kutipan itu sendiri kita sudah jelas kira-kira kutipan itu diambil untuk apa. Pertama, ya, itu menegaskan isi uraian. Ya. Uraian yang sudah kita bangun dalam sebuah karangan, ya, itu perlu ditegaskan lagi, ya, perlu ditebalkan, perlu digarisbawahi, ya, dengan cara mengambil pendapat orang lain. Ya. Jadi dengan mengambil pendapat orang lain, apa yang kita uraikan menjadi lebih tegas. Ya. Kedua, membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang dibuat penulis. Jadi kalau kita, seperti yang saya katakan, sebuah tulisan itu kan sebetulnya gabungan ya, atau komposisi dari pendapat kita pribadi dan pendapat orang lain. Nah, kalau kita mengandalkan pendapat pribadi saja tidak cukup.
Nah, itu pentingnya ya kita mengambil pendapat orang lain untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang kita buat. Ya. Jadi dalam hal ini itu manfaat kedua itulah yang relevan ya. Jadi membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang dibuat penulis. Pernyataan kita sebagai penulis itu perlu dibuktikan ya kebenarannya dengan cara mengutip pendapat orang lain yang senada atau yang selaras, yang sesuai dengan pendapat kita. Yang ketiga itu memperlihatkan materi teori yang digunakan penulis. Setiap karya ilmiah itu selalu dilandasi oleh teori-teori tertentu, ya, oleh metodologi tertentu, oleh konsep-konsep, pengertian-pengertian, definisi, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa kita adakan sendiri. Ya, seperti yang sudah saya katakan, kita tidak berangkat dari situasi kosong. Ya. Kita pada saat menulis itu tentu sudah ada orang lain yang lebih dulu juga menulis tentang topik yang sama ya atau yang berhubungan dengan topik kita. Nah, disitulah kadang-kadang kita membutuhkan teori ya, teori yang kita gunakan ya, dan teori itu adanya ya beradaannya di penulis lain ya, di pakar lain ya, di ahli lain. Nah, disitulah kita pentingnya misalnya mengutip teori tertentu ya yang kita gunakan ya untuk menjelaskan objek yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ya istilahnya misalnya kita menggunakan teori heuristik di sana ya. Teori heuristik ya. Nah, itu adanya di bidang sejarah. Nah, mau tidak mau kita mengutip teori-teori heuristik itu ya. Jadi yang antara lain menekankan pentingnya itu dokumen misalnya di situ. Sejarah itu identik dengan dokumen ya, misalnya seperti itu ya. Yang keempat itu mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Nah, jadi kita mengutip pendapat orang lain ya itu untuk mengkaji interpretasi kita tentang bahan kutipan yang digunakan itu ya. Jadi sebuah karangan tidak terlepas dari usaha menginterpretasikan sesuatu. Nah, itulah kadang-kadang kita membutuhkan kutipan orang lain ya untuk mengkaji materi yang sedang kita kupas, yang sedang kita olah, yang sedang kita bahas. Ya. Nah, dengan mengutip itu lalu materi itu terjelaskan, ya. Materi itu terjelaskan. Yang kelima itu menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Ya. Jadi ada kalanya memang kita mengutip pendapat barangkali itu yang umum ya sampai akhirnya kepada sesuatu yang khusus. Jadi kalau kita mau bicara mengenai katakanlah pendidikan, ya. Pendidikan itu kan sesuatu yang umum. Ya. Lalu untuk sampai pada katakanlah objek khusus yang kita bahas, misalnya kurikulum, ya sebagai bagian dari pendidikan, kita harus mengutip pendapat orang tentang cakupan pendidikan itu apa saja sih. Ya. Jadi bidang pendidikan itu mencakup apa saja, ya, skopnya itu apa saja. Nah, skop atau cakupan itu dijelaskan oleh penulis lain. Nah, itulah lalu kita ambil pendapat itu, ya, untuk sampai pada akhirnya kita katakanlah membatasi problemnya, topik pembicaraannya itu pada kurikulum misalnya. Jadi pendidikan itu mencakup sesuatu yang luas, ini, itu, dan seterusnya, dan di antara sesuatu yang luas itu ada apa yang disebut sebagai kurikulum. Nah, makalah ini ya akan mengkaji persoalan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pendidikan misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita mengambil pendapat ya itu ya untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan kita bahas. Kita tidak akan membahas semuanya pendidikan itu. Pendidikan memang mencakup banyak ini ya, misalnya dalam
dalam kutipan itu lalu ada nama orang yang kita kutip ya. Nah, tapi dalam pembicaraan ini saya tidak akan membahas atau penulis tidak akan membahas pendidikan secara umum, secara keseluruhan. Satu aspek yang akan dibahas adalah masalah kurikulum, misalnya ya lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi lah kurikulum Merdeka Belajar, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk sampai pada topik yang akan kita pilih ini, kita perlu menempatkan topik itu dalam konteks yang lebih gede, lebih besar, dan itu harus kita perkuat dengan kutipan yang menyatakan atau yang menjelaskan bahwa topik yang kita bicarakan itu merupakan bagian kecil dari keseluruhan yang tidak mungkin dibahas di dalam makalah itu, ya, makalah yang terbatas itu. Di sana seperti itu. Ya. Yang keenam itu mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Ini semacam upaya penangkalan, jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita sampaikan dalam tulisan kita ini sebetulnya merupakan gabungan komposisi ya dari berbagai pendapat ya, yang kita ambil dari berbagai sumber juga. Jadi dengan mengutip ya, dengan secara sadar mengutip, kita terhindar ya dari kelalaian itu. Ya. Dari kelalaian itu. Kelalaian apa? Penggunaan atau pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Jadi ini mencegah sebenarnya, menangkal, jangan sampai lalu kita berbuat salah sampai kita lalai, lalu ujung-ujungnya kita diindikasikan sebagai orang yang melakukan plagiasi misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dengan mengutip ya, pendapat orang lain, secara sadar kita mencari referensi untuk mendukung tulisan kita, ya, kita terhindar ya dari kemungkinan menjadi seorang plagiator ya di dalam penulisan karya ilmiah. Saya kira itu. Jadi ini semacam usaha sadar dari kita supaya kita terhindar dari kemungkinan melakukan plagiasi, ya, melakukan pencurian karangan orang lain. Dengan mengutip, nanti kita aman. Saya kira itu. Baik, kita bisa beralih ke lain, yaitu jenis kutipan. Jadi kutipan itu ada dua, tadi dari definisi atau pengertiannya saja sudah jelas tadi ya, bahwa kutipan itu pinjaman pendapat dari seorang atau beberapa, dari tokoh, dari pakar gitu ya, yang pendapatnya itu relevan dengan bidang yang sedang kita pelajari. Ya. Maka dari situ kemungkinan akan melahirkan dua jenis kutipan paling tidak, atau tiga barangkali ya. Yang pertama adalah kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung. Ya. Nah, penjelasannya, kutipan langsung itu merupakan pinjaman pendapat ya, dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, ya, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli ya, yang kita kutip. Ya. Jadi di sini tekanannya adalah mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ya. Di situ sudah tersirat bahwa apa yang kita lakukan adalah mengambil sepenuhnya ya, pendapat orang lain atau kata-kata orang lain ya, atau kalimat orang lain ya. Sesuai dengan aslinya, sesuai dengan sumber yang kita kutip ya. Yang kedua, kutipan tidak langsung ya, merupakan pinjaman pendapat dalam bentuk intisari dari seorang penulis atau pembicara. Jadi isinya kita serap, kita ambil, tapi cara penyampaiannya dengan bahasa kita. Kalau yang pertama ini, isi maupun cara pengungkapannya itu milik orang lain, ya, sepenuhnya orang lain. Kalau yang kedua ini, kutipan tidak langsung ini, isinya diambil dari orang lain, ya, intisarinya diambil orang lain, cara penyampaiannya atau cara pengungkapannya dengan bahasa kita. Ini namanya kutipan tidak langsung. Esensinya di situ. Kutipan langsung itu kata demi kata, kalimat demi kalimat dari penulis yang kita kutip. Kalau kutipan tidak langsung, isinya saja yang kita petik, kita ambil, sedangkan cara mengungkapkannya dan cara menyajikannya itu menggunakan bahasa kita atau cara kita. Baik. Nah, seperti yang sudah disinggung di depan, jadi ada ketentuan-ketentuan, ya, ada prinsip yang harus dipegang di dalam
mengutip, ya. Tidak boleh mengutip asal kutip, ya, karena di dalam ilmu pengetahuan itu juga ada semacam etika, ya, yang harus dipatuhi, ya, yang harus dipenuhi oleh seorang penulis agar meskipun seperti yang saya katakan tadi, ya, di beberapa tempat barangkali berlaku ketentuan sendiri, berlaku gaya selingkung, ya, gaya yang berlaku di lingkungan itu, tapi itu secara umum hampir sama, ya, bahwa kalau kita melakukan pengutipan, bahwa kita mengutip sesuatu, ada prinsip yang harus dipegang, ya, prinsip yang harus menjadi pegangan kita yang tidak boleh dilanggar. Ya. Yang pertama itu tidak boleh membuat perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Pada dasarnya itu, ya. Kalau kita mengutip langsung, ya, kita tidak boleh membuat perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Nah, ini terutama kalau kita melakukan kutipan langsung, ya. Kalau kutipan tidak langsung tentu kita boleh mengungkapkannya dalam bahasa kita, ya, tapi isinya orang lain, ya. Tapi kalau kutipan langsung kita tidak boleh membuat perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Esensinya itu, ya. Namun jika terpaksa harus mengubah, ya, misalnya demi tujuan-tujuan tertentu itu kita harus menebalkan kata atau memiringkan kata, ya, dicetak tebal, dicetak miring itu mendapatkan perhatian dari pembaca, ya. Penulis wajib memberikan keterangan yang ditempatkan di antara kurung siku. Jadi misalnya di situ dikatakan cetak tebal dari penulis, ya, cetak tebal dari saya atau cetak tebal dari penulis. Kalau di koran itu, kalau si redaktur itu melakukan perbaikan atas apa yang dikutip, ya, terkait dengan wawancara seseorang atau angket yang dihasilkan, ya, dari tim redaksi, di situ sering kita dapati ada kata redaksi, ya. Di dalam kurung ada keterangan yang menyatakan bahwa itu redaksi yang melakukan, ya, redaksi yang melakukan. Ini sama dengan prinsip membuat karya ilmiah, ya, yang di situ dinyatakan cetak tebal dari penulis, ya. Di dalam koran itu dari redaksi misalnya gitu, ya, dari redaksi. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab mengelola surat kabar itu, ya, yang bertanggung jawab. Jika ingin memberi tanda bahwa ada kesalahan pada teks yang dikutip, beri tanda 6, ya, cetak miring, ya, yang ditempatkan di antara kurung siku. Misalnya, Anda lihat di situ, misalnya banyak masalah yang belum terpecahkan. Di situ kata masalah ditulis malah salah, ya. Nah, kita tahu sebagai orang yang mengutip, kita tahu bahwa maksud penulis, ya, yang kita kutip itu adalah masalah. Tetapi kita tidak boleh mengubah, ya, lalu kita mengatakan banyak masalah yang belum terpecahkan, ya. Jadi malah salah itu Anda betulkan menjadi masalah. Nah, tidak dibenarkan dalam aturan kutipan langsung. Nah, supaya tahu bahwa itu ada kesalahan, ya, dan kesalahan itu tidak ada pada penulis, tapi ada pada teks asli yang dikutip penulis, maka di situ diberi tanda sik, ya. Ya, artinya kurang lebih kesalahan memang dari sumber aslinya, ya. Jadi bukan dari penulis, gitu, ya. Ya, yang belum terpecahkan seperti yang contoh yang tertera di situ. Nah, itulah kira-kira prinsip yang harus dipegang. Tapi kita lihat coba yang lain, ya. Prinsip, ya. Kalau yang kedua tadi dinyatakan, ya, bahwa jika terpaksa harus mengubah harus begini begitu, ya. Sekarang ketiga, penghilangan sebagian kutipan, ya, itu dimungkinkan, ya, demi keringkasan yang diharapkan, ya. Namun penghilangan itu hendaknya tidak mengubah makna keseluruhan. Jadi kita diberi kesempatan atau diperbolehkan, ya, melakukan penghilangan, ya, sebagian dari apa yang kita kutip, ya. Bukan koreksi, ya, bukan koreksi tadi misalnya malah salah diubah menjadi masalah, kan. Kalau itu mengubah
Kalau ini kita menghilangkan sebagian, ya, karena mungkin terlalu panjang. Kutipan langsung itu kalau kita kutip semuanya itu akan terlalu panjang. Nah, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang kita tinggalkan. Peninggalan terhadap bagian-bagian tertentu itu dimungkinkan sejauh makna dari yang kita kutip itu tidak berubah. Nah, bila posisi kata yang dihilangkan itu ada di tengah kalimat, tandai dengan tanda titik sebanyak 3. Tanda titik 3. Ya. Jadi ini aturan atau etikanya seperti itu. Bila posisi kata yang dihilangkan itu ada di tengah kalimat, ya, maka kita memberi tanda dengan titik 3. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Bila kata-kata yang dihilangkan itu ada di bagian akhir kalimat, ya, kita harus menandainya dengan titik 4. Nah, ini logikanya, titik 3 itu mewakili bagian yang hilang, satu titik lagi itu mengakhiri kutipan. Ya, jadi kenapa kok titiknya 4 ya? 3 itu mewakili bagian-bagian yang kita hilangkan, ya, yang kita tinggalkan. Sebenarnya satu titik lagi itu menandai berakhirnya sebuah kutipan. Makanya 4. Ya, kalau di tengah tadi 3 karena belum selesai. Nah, nanti barangkali bisa kita lihat di contohnya ya, supaya jelas. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya. Bentar, Anda baca dulu ya, saya ambil minum dulu. Ya, jadi ini contohnya. Kita mengutip, bunyi kutipannya seperti yang tertera di layar itu, diupdate oleh tanda petik 2, ya, tanda petik kembar situ. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan antar anggota masyarakat berinteraksi dan bekerja sama dalam kehidupan mereka yang senantiasa dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks. Ini kalau kita kutip utuh seperti ini. Tetapi kita ingin menghilangkan sebagian dari yang kita kutip ini supaya lebih ringkas, ya, tanpa menghilangkan ya, makna dari kutipan itu. Jadinya seperti ini, ya, di tengah kita hilangkan ya. Jadi bahasa merupakan sarana komunikasi, ya, yang memungkinkan, ya, itu kita hapus, ya. Bahasa merupakan sarana komunikasi antar anggota masyarakat, ya. Kemudian berinteraksi dan bekerja sama, ya, itu kita hapuskan, ya. Lalu titik 3 dalam kehidupan mereka yang senantiasa dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks. Jadi Anda perhatikan di situ, ya, ada 2 kali penghilangan, ya, di pertama dan kedua semuanya menggunakan titik 3. Dengan dihilangkannya kata yang memungkinkan, ya, dan berinteraksi dan bekerja sama, ya, esensi atau isi dari kutipan itu tidak hilang. Kita masih bisa mengerti atau memahami makna dari kutipan ini. Nah, sehingga kalau kita mengutip langsung dengan hilangnya dua kali penghilangan itu tadi, kita dapati di sini kutipannya hanya 4 baris, ya, 4 baris. Ya. Sedangkan kalau aslinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau kita berlakukan ketentuan yang lain, yang di bawah ini, ya, kutipan langsung yang di bawah ini bisa menjadi kutipan tidak langsung, ya, bisa menjadi kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris maksud saya, ya, sehingga efeknya atau akibatnya kutipan ini bisa diintegrasikan dengan teks kita, ya, disatukan dia dengan teks kita, bersatu dengan teks kita. Kalau yang di atas, ya, itu tidak boleh, ini karena panjangnya 1, 2, 3, 4, 5 baris, ya, karena 5 baris, ya, lebih dari 4 baris
harus dipisahkan dari teks kita. Nah, sehingga nanti ada semacam spasi ya, yang menandakan bahwa ini adalah kutipan langsung yang panjang. Nah, nanti kita lihat di bagian berikutnya nanti akan makin jelas kalau kita sudah sampai ke sana. Ya. Nah, ini kok ada yang kosong nih. Ya, oke. Nah, ini contoh yang kita hilangkan di belakang. Ya. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan antar anggota masyarakat berinteraksi dan bekerja sama. Nah, yang lain-lain kita hilangkan. Ya. Jadi kalau sampai di sini dalam kehidupan mereka yang senantiasa dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks ini, kita hilangkan. Kita hanya mengambil sedikit saja. Ya. Hanya mengambil sedikit saja. Yang lain-lain itu yang seterusnya tadi sampai belakang itu kita hapuskan. Nah, dalam hal ini kita menandainya dengan titik 4. Seperti yang saya katakan tadi, titik 3 itu mewakili teks yang dihilangkan, titik 1 itu mewakili tanda titik yang mengakhiri sebuah kalimat ya, atau sebuah kutipan. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Baik. Nah, kalau ini kan panjangnya cuma 3 baris. Nanti pelaksanaannya kalau kita betul-betul mengutip, ini akan diintegrasikan dengan teks kita, dengan teks penulis. Ya. Tidak dipisahkan, ya, tidak diberi jarak dengan teks asli, tetapi disatukan dengan teks asli kita. Baik. Sekarang bagaimana cara mengutip? Ya. Yang pertama, untuk kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, tadi seperti yang saya sudah menyinggung sebelumnya tadi ya, kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Ya. Jadi kutipan pendapat orang lain itu kita satukan dengan teks kita, ya. Dengan teks kita, dengan teks penulis. Ya. Pendapatnya tidak diberi jarak, tidak diberi ruang yang tersendiri, tetapi disatukan atau menjadi bagian dari teks kita. Ya. Jarak antar baris 1,5 spasi. Jadi karena itu menjadi bagian dari teks kita, menyatu dengan teks kita, maka tidak ada perbedaan spasi di situ. Ya, spasinya tetap sama, 1,5. Ini untuk ukuran, untuk format umum, ya, sebuah karya ilmiah itu spasinya 1,5. Yang ketiga, kutipan diapit tanda petik. Nah, ini jangan lupa, ya, kutipan diapit tanda petik ya, untuk membedakan mana kalimat orang lain. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Sebab kalau tidak ada tanda petik, tidak akan diketahui mana kalimat kita, mana kalimat orang lain. Dalam sebuah karangan ilmiah, itu harus jelas. Ya. Kata-kata kita dan kata-kata yang kita kutip dari orang lain itu harus jelas. Jika tidak, ya, nanti bisa-bisa kita dituduh melakukan plagiasi. Ya. Karena mengambil pendapat orang lain tidak menandainya bahwa itu adalah pendapat orang lain, seakan-akan itu pendapat kita sendiri. Nah, yang keempat, sesudah kutipan selesai, ya, itu disertakan nama singkat penulis yang pendapatnya dikutip. Ya. Lalu tahun terbit dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Jika menggunakan catatan kaki atau catatan akhir, sesudah kutipan selesai disertakan nomor urut penunjukan yang disertai keterangan nama penulis, judul sumber, dan halaman yang dikutip pada kaki halaman atau akhir sebuah bab. Ya. Nah, nanti akan kelihatan kalau kita sudah melihat contoh, saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau pada hari ini belum ada contoh yang lebih detail, lebih rinci, minggu depan nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Saya akan usahakan supaya lebih konkret ya, contoh-contoh itu dan nanti bisa diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, saudara. Baik. Nah, jadi begini, dari penjelasan ini sebetulnya ada 2 cara ini ya. Jadi ada kutipan yang sistem referensinya atau sistem penunjukan itu ya, sistem referensi atau sistem pengacuannya itu disatukan dengan teks ya. Ada
yang sistem pengacuannya ya, itu dipisahkan dari teks dengan cara menempatkan kutipan atau sumber kutipan itu ya itu di bagian kaki halaman yang kita sebut sebagai footnote atau catatan kaki, atau di endnote atau catatan akhir ya, yang ditempatkan biasanya di akhir sebuah bab. Ya. Nah, nanti akan kita lihat ya, nanti kalau sudah ada contoh nanti barangkali akan ketahuan nanti. Nah, tadi kita bicara mengenai kutipan langsung yang terdiri dari 1 sampai 4 baris. Bagaimana dengan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris? Hampir sama sebetulnya, tapi yang tentu saja ada perbedaan. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks. Nah, ya, kalau yang tadi itu diintegrasikan dengan teks, di sini yang membedakan. Ya. Kalau yang panjangnya itu 1 sampai 4 baris, kutipan itu atau kutipan pendapat itu disatukan atau diintegrasikan dengan teks kita. Kalau lebih dari 4 baris, kutipan dipisahkan dari teks kita. Yang kedua, jarak antar baris dalam kutipan 1 spasi. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi tidak ada perbedaan mengenai spasi ya, antara ke teks kita dengan teks kutipan. Ya, teks kita dengan teks kutipan karena menyatu ya, itu sudah menjadi bagian dari karangan kita. Ya. Maka di situ spasinya sama 1,5. Tetapi kalau kutipan langsung yang lebih dari 4 baris yang dipisahkan dari teks kita itu ya, maka jarak antar baris dalam kutipan itu 1 spasi rapat ya. Nah, dengan begitu nanti akan kelihatan mana kutipan orang lain, mana pendapat orang lain, mana pendapat kita. Yang ketiga, kutipan boleh diapit tanda petik. Nah, kalau ada kata boleh artinya seandainya tidak diapit pun tidak masalah. Ya. Tapi di sini dikatakan kutipan boleh diapit tanda petik. Ya. Nah, kalau di ketentuan yang lain, yang kutipan langsung yang terdiri dari dari sampai 4 baris itu harus diapit tanda petik. Ya, karena itu lebur dengan kutipan kita. Kalau ini kan terpisah. Nah, kenapa kok seandainya tidak diapit tanda petik kok boleh? Karena apa? Dari segi bentuknya saja, dari segi rupanya sudah kelihatan mana itu pendapat kita, mana pendapat orang lain. Kenapa? Karena ada jarak di sana. Ya. Pertama ada jarak. Ya. Tidak disatukan dengan teks kita, ada jarak. Ya. Lalu kutipan itu biasanya cukup panjang dan spasinya rapat. Dengan demikian itu sudah membedakan bisa membedakan mana teks kita, mana teks bukan kita. Oleh karena itu di situ ketentuan 3 kutipan boleh diapit tanda petik. Yang keempat itu sama dengan yang sebelumnya. Sesudah kutipan itu selesai, diberi keterangan sumber yang mencakup nama penulis, tahun, dan halaman, dan diletakkan di antara kurung. Kalau kita menggunakan sistem pengacuan yang disatukan dengan teks. Tapi kalau kita menggunakan sistem pengacuan, ya, catatan kaki atau footnote atau catatan akhir, tidak seperti itu. Ya. Kita pisahkan di kaki halaman, ya, di bawah, ya. Lalu di kaki halaman itu, lalu nanti komponen-komponen yang harus ada di sana adalah nama penulis, judul buku, artikel, tahun, dan halaman yang dikutip. Sebetulnya sama, tetapi ada perbedaan yang esensial di dalam menuliskan butir-butir itu. Ya, kalau di dalam catatan kaki itu biasanya nama itu tidak dibalik. Ya, itu satu. Yang kedua juga untuk pengutipan yang kedua untuk sumber yang sama biasanya tidak ditulis ulang. Ya, biasanya kita hanya menggunakan kata ibid atau menggunakan kata objek. Nah, kapan ibid, kata objek, kapan logjit itu nanti kita bicarakan minggu depan. Ya. Dan contoh-contohnya nanti barangkali lebih konkret kalau itu nanti saya scan, saya perlihatkan di sini ya kepada Anda. Ya. Baik.
kutipan tidak langsung, ya. Jadi tadi kan jenis kutipan ada 2, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, ya. Kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris dan yang terdiri atas lebih dari 4 baris, ya. Ketentuannya seperti yang sudah saya katakan. Nah, sekarang kutipan tidak langsung bagaimana? Ya. Nah, ketentuannya lebih mudah nih saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks dengan sendirinya, ya. Lalu jarak antar baris 1,5 spasi. Kita tidak menggunakan tanda petik karena seperti yang sudah saya katakan pada awal pertemuan tadi, kalau kita mengutip tidak langsung, itu isinya saja yang kita ambil, ya. Sedangkan bahasa itu adalah bahasa kita, ya. Isi kita ambil dari orang lain, cara pengungkapannya pakai bahasa kita atau pakai cara kita. Oleh karena itu di situ tidak perlu lagi diapit oleh tanda petiknya. Jarak antar baris 1,5 spasi, kutipan tidak diapit tanda petik. Dan kemudian sesudah kutipan selesai, disertakan sumber nama, ini sama dengan yang lain-lain tadi. Pokoknya begitu selesai mengutip, ya kita harus mengikut sertakan sumber-sumber kutipan itu, ya. Artinya data publikasinya itu harus ada di situ. Siapa penulisnya, lalu apa karyanya, kemudian tahun berapa, lalu pada halaman berapa kita kutip, ya. Halaman berapa yang kita kutip. Jadi kenapa itu semua kok ditulis, sampaikan agar pembaca tahu, ya. Jadi kalau misalnya pembaca ingin tahu lebih banyak tentang sumber yang kita gunakan, ya, dia akan menggunakan petunjuk dari sistem pengacuan kita itu. Jadi kalau kita mengambil pendapat orang lain, misalnya Gatot gitu misalnya, ya, Gatot, maka Gatot 1989.212. Nah, saya sebagai pembaca, kalau ingin memperluas wawasan saya atau saya ingin mengecek sumber yang dipakai oleh penulis itu, maka saya akan lihat di daftar pustaka judul lengkapnya apa itu si Gatot itu, ya. Bukunya apa dan di halaman yang disebutkan itu berbicara tentang apa. Saya bisa melacaknya. Nah, jadi pencantuman data-data tadi itu, data publikasi itu sebagai pertanggungjawaban kita sebagai penulis kepada pembaca. Ya, supaya kalau pembaca itu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kita tulis, dia bisa membaca lewat daftar pustaka yang kita pakai, ya, ini dalam tulisan itu. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kalau kita mengutip pendapat orang lain yang tidak tertulis? Tadi waktu saya mengungkapkan pengertian atau menjelaskan definisi atau pengertian kutipan, di situ kan disebutkan ada tokoh, ya. Ada tokoh, ada orang, ya, yang pendapatnya itu relevan dengan topik kita. Itu bisa kita ambil. Nah, tapi di sini ada satu klausul, ada satu penjelasan keterangan begini, ya. Kutipan ucapan lisan sebenarnya tidak dianjurkan dalam karya ilmiah. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang karya ilmiah, ya, selalu diutamakan kalau kita mengutip itu kutipan yang referensinya itu sudah berupa tulisan, ya, sesuatu yang sudah dikemas dalam bentuk tulisan. Kita tidak dianjurkan sebetulnya untuk menyampaikan ucapan-ucapan lisan dari seseorang itu ke dalam tulisan kita, ya, karya ilmiah, ya. Tidak diharuskan, tidak diharapkan sebetulnya, ya, karena itu bisa mengurangi kadar keilmiahan kita, ya. Namun, ya, ada bidang tertentu, ya, sejarah misalnya, yang membutuhkan kutipan ucapan yang ada kalanya itu membutuhkan kutipan ucapan lisan. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah kita akan menulis mengenai sejarah revolusi Indonesia atau sejarah pemberontakan peta di Indonesia. Sementara dokumen-dokumen yang kita perlukan itu tidak terlalu lengkap misalnya gitu, ya, karena rusak atau karena faktor-faktor lain. Dan sementara itu kita punya tokoh
yang layak untuk diwawancara, ya, digali informasinya karena tokoh yang bersangkutan itu merupakan saksi sejarah. Jadi misalnya dia ikut terlibat dalam revolusi, ya, terlibat secara fisik revolusi itu, terlibat dalam pemberontakan peta misalnya. Ya. Nah, tokoh itu saksi sejarah, dia pelaku. Nah, oleh karena itu kata-katanya atau kesaksiannya itu bisa kita jadikan sebagai sumber untuk memperkuat pendapat kita, sebagai sumber untuk memperluas wawasan kita. Nah, dalam hal ini tentu ucapan-ucapan beliau, ya, itu kita hargai juga sebagai sumber, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi ada ketentuannya, saudara sekalian. Ya. Kalau itu harus kita lakukan, ada ketentuannya. Yang pertama, kita harus minta persetujuan dari narasumber. Sedapat mungkin berupa transkrip yang ditandatangani narasumber. Artinya, kita tidak boleh ambil risiko bahwa apa yang kita sampaikan melalui wawancara dengan tokoh yang bersangkutan, misalnya menuai badai dalam pengertian kalau ada pihak-pihak tertentu yang lalu tidak begitu cocok dengan kata-kata tokoh itu, jangan sampai lalu kita kena undang-undang ITE atau kalau kita bisa dituntut macam-macam, ya. Nah, kalau ada semacam bukti tertulis, ya, yang ditandatangani, ya, artinya disetujui oleh narasumber bahwa kata-kata yang kita transkrip itu yang kita tulis itu memang berasal dari tokoh yang bersangkutan, dari narasumber yang bersangkutan, yang dikuatkan dengan tanda tangan dia. Artinya kalau ada sesuatu, kalau terjadi sesuatu, kita tidak akan disalahkan. Dan ini merupakan semacam bentuk pertanggungjawaban kita terhadap penggunaan sumber lisan, ya, atau chatting ini yang kita gunakan di dalam penulisan karya ilmiah yang sebetulnya seperti yang dikatakan dalam awal kalimat di situ, ya, kita tidak dianjurkan untuk dalam karya ilmiah itu menggunakan itu. Ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu, barangkali itu memang penting itu. Ya. Bicara mengenai semacam kriminalitas, ya, lalu pemberlakuan hukuman, ya, yang dijatuhkan kepada seseorang. Barangkali penggalian terhadap pelaku, ya, terhadap pelaku sejarah, ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai kriminalitas, katakanlah yang termasuk kriminalitas kelas berat, ya, kasus pembunuhan misalnya, kita mengutip pendapat Anton Medan misalnya, ya, atau mengutip pendapat Kusni Kasdut misalnya, ya, mendengar suara dua orang itu misalnya, ya, atau yang lain, ya, itu Johnny Ido misalnya, ya, atau yang lain, itu dimungkinkan, saudara sekalian. Ya. Ini kebetulan dua tokoh yang saya sebut tadi sudah almarhum, ya, kita tidak bisa menggunakannya. Ya. Nah, jadi ucapan tokoh, ya, atau chatting kita dengan tokoh itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber, ya, dengan ketentuan seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama yaitu minta persetujuan. Yang kedua, mencatat tanggal dan peristiwa tempat ujaran itu disampaikan. Jadi kapan satu ujaran itu disampaikan, ya, itu harus catat. Ya. Peristiwanya itu dalam rangka apa, ya, dalam situasi seperti apa, ya, tanggal berapa dan di mana. Ya. Lalu menyebutkan dengan jelas sumbernya, ya. Jadi semua itu harus disebutkan. Ini wawancara siapa dengan siapa misalnya, gitu, ya. Kan bisa jadi kita mengambil sumbernya itu dari wawancara orang lain, ya, bukan kita yang melakukan sendiri, bisa juga orang lain, gitu, ya. Kemudian yang keempat, menuliskan kutipan secara langsung atau tidak langsung di tubuh karangan atau di catatan kaki atau catatan akhir. Ya. Jadi mengenai menuliskan kutipan secara langsung tidak langsung itu barangkali ada yang bisa kita tuliskan utuh, tapi ada juga yang sudah kita simpulkan sendiri, ya, dari obrolan atau wawancara dengan tokoh itu, ya. Dan itu bisa ditempatkannya, ya, di dalam tubuh karangan, ya, di dalam tubuh bersatu dengan karangan kita, atau di catatan kaki atau di catatan akhir. Ya. Nah, bila mana itu masih dirasakan kurang,
kita bisa melampirkan ya transkrip wawancara kita, ya chatting kita itu di lampiran, ya, di lampiran karya yang kita tulis. Nah, sehingga penggunaan sumber chatting ini bobotnya itu kuat ya, dibandingkan juga dengan sumber-sumber lain yang tertulis. Saya kira begitu. Tetapi prinsip bahwa seharusnya ya atau idealnya ucapan lisan itu tidak dianjurkan dalam ilmiah itu harus kita pegang. Hanya untuk bidang-bidang tertentu yang membutuhkan informasi dari pelaku sejarah, dalam hal ini bidang-bidang sejarah itu sangat perlu itu ya. Itu ya, atau seni ya. Seni itu juga bisa ya. Kita wawancara sama maestronya. Bicara mengenai seni lukis Indonesia, kita wawancara dengan misalnya Jehan ya, Sukman Toro misalnya. Tapi sekarang Jehan juga sudah meninggal. Tapi ada tokoh-tokoh lain yang mungkin itu mewakili zamannya. Kita cari sumber-sumbernya udah susah, sumber tertulis, nah kita wawancara orangnya saja. Kita kalau bicara mengenai sejarah seni lukis Indonesia atau seni rupa Indonesia, misalnya, itu bisa dimungkinkan. Baik. Nah, sekarang kita bicara mengenai catatan kaki. Setelah kita mengutip, bagaimana seandainya kutipan itu lalu kita tempatkan tidak di tubuh karangan kita, tetapi di kaki halaman ya kita sebut sebagai footnote atau di akhir suatu bab yang kita sebut sebagai endnote itu. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan ya yang harus kita patuhi. Tapi marilah kita pahami dulu pengertiannya. Catatan kaki merupakan keterangan mengenai teks karangan yang ditempatkan di kaki halaman sebuah tulisan. Ini catatan kaki. Ya. Sedangkan catatan akhir ya, merupakan keterangan mengenai teks karangan yang ditempatkan di akhir suatu bab atau suatu bagian. Nah, apa tujuan orang membuat catatan kaki atau catatan akhir itu? Yang pertama adalah menyusun pembuktian. Menulis pada dasarnya itu menyampaikan gagasan atau pikiran kita, ya, yang di dalamnya tentu saja ada unsur-unsur pembuktian. Apakah pembuktian mengenai kebenaran sesuatu yang kita ungkapkan, ya, atau pembuktian-pembuktian yang lain, misalnya tesis, ya. Nah, di situ kita bisa lakukan dengan mengutip, dan kutipan itu bisa kita tempatkan di dalam tubuh karangan atau ditempatkan di dalam catatan kaki. Dalam konteks itulah maka tujuan membuat catatan kaki adalah menyusun pembuktian. Yang kedua, menyatakan utang budi. Nah, ini penting ini, ya. Menyatakan utang budi, kok apa hubungannya dengan utang budi? Memang kita utang budi apa sama orang yang kita kutip itu? Nah, saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan pada Anda, kita tidak pernah berada dalam situasi vakum atau kosong. Ketika kita ingin menulis, ya, kita sudah berada di belantara tulisan. Sudah ada orang-orang sebelum kita yang melakukan pembahasan terhadap objek yang sama yang kita bahas atau yang mirip. Nah, itulah sebabnya kita ini sebetulnya tidak pernah dalam situasi yang vakum. Selalu kita berada dalam konteks yang lain. Sama saja ketika kita lahir ceplot ya, sebagai bayi, kita tidak bisa, meskipun kita putih ibaratnya kertas putih, tapi dalam perjalanan waktu kemudian kita berada dalam satu lingkup budaya tertentu. Ada yang lahir di Batak sebagai bagian dari warga Batak. Nanti proses sosialisasinya tentu saja mengikuti perantara-perantara sosial budaya yang berlaku di masyarakat itu. Jadinya dua orang yang satu lahir di Batak dengan satu orang lahir di Jawa itu bisa berbeda dalam perkembangan kemudian, perkembangan kejiwaannya. Karena dua-duanya berada dalam suatu situasi budaya tertentu. Nah, dalam menulis juga begitu. Kita tidak pernah berada dalam situasi yang vakum atau kosong. Belum ada tulisan apa-apa, tiba-tiba kita menulis sendirian. Tidak mungkin. Ya. Jadi topik apapun yang kita pilih, ternyata ya pada realitanya itu sudah pernah dibahas oleh orang sebelum kita. Ya. Nah, disitulah kita perlunya mengutip pendapat dia, ya, dan pendapat itu kita tempatkan di catatan kaki atau diintegrasikan dengan teks, ya, satukan tubuh karangan, itu sebagai pernyataan utang budi. Ya.
sebagai pernyataan utang budi. Ini tanda terima kasih kita, pengakuan kita ya bahwa kemauan kita terhadap orang sebelum kita yang telah melakukan penelitian terhadap objek-objek tertentu yang meskipun dalam perkembangannya kemudian boleh jadi atau bisa saja apa yang dilakukan itu kita bantah atau kita debat. Ya. Kita bisa membantah karena ada yang dibantah. Ya. Kalau tidak ada yang dibantah, ya kita kan tidak bisa membantah apa-apa. Artinya apa? Ya kita bagaimana juga itu kita harus mengakui eksistensi dia, kita harus berterima kasih kepadanya. Ya. Itulah katakan menyatakan utang budi. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Ini penting. Ya. Menyampaikan keterangan tambahan itu bisa panjang. Ya. Nah, jadi dalam menulis ada kalanya kita membutuhkan ruang tersendiri untuk menambahkan informasi atau untuk menambahkan komentar tertentu yang kalau itu disatukan dengan teks kita, dengan badan karangan, itu akan mengganggu. Tetapi kalau itu dipisahkan, itu akan menjadi pengetahuan tambahan bagi pembaca. Di samping juga akan menjadi sarana yang bagus bagi kita untuk menyampaikan sesuatu yang masih relevan dengan bidang yang dengan objek yang sedang kita garap, tetapi harus ditempatkan di tempat lain. Ya, dalam hal ini di catatan kaki atau di catatan akhir. Nah, kalau Anda membaca buku-buku sejarah, saudara sekalian, penelitian-penelitian sejarah ya, Peter Carey, apakah itu Cliff, ya, ataukah itu apa namanya sejarawan-sejarawan lain, Gronto Susanto atau Kocham atau apa namanya Sartono Kartodirjo ya atau yang lain-lain ya. Anda buka itu penelitian-penelitian sejarah itu, catatan kaki di bawahnya, ya, itu panjang sekali, ya, yang berupa menyampaikan keterangan tambahan ini panjang sekali. Ya, dalam menyampaikan keterangan tambahan, kadang-kadang penulis itu juga mengacu kepada sumber tertentu. Jadi fungsinya bisa ganda di situ. Ya. Jadi menyampaikan keterangan tambahan, tapi juga merujuk sesuatu. Baca saja misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kuncharaningrat, ya, antropolog terkemuka Indonesia yang menjadi Bapak Antropologi di Indonesia. Itu catatan kakinya yang di bawah ya di kaki halaman itu panjang lebar. Termasuk juga buku-buku sejarah yang ditulis oleh Kunto Wijoyo ya mengenai sejarah petani, mengenai sejarah maritim dan seterusnya itu di bawahnya itu catatan kakinya panjang lebar. Dan di antara catatan kaki itu yang poin yang ketiga ini menyampaikan keterangan tambahan. Yang keempat merujuk bagian lain dari teks. Jadi catatan kaki itu bisa dipakai sebagai sarana untuk merujuk bagian lain ya dari teks. Maksudnya apa? Merujuk bagian lain dari karangan kita. Ya. Kalau Anda menulis skripsi, misalnya di bab 2, ya, Anda menyinggung topik tertentu. Tapi topik itu nanti akan dibahas di bab 4, ya, selengkapnya atau seutuhnya akan dibahas di bab 4. Di bagian kedua itu Anda bisa singgung dan Anda bisa nyatakan di catatan kaki bahwa penjelasan tentang topik ini bisa ditemukan di bab 4, misalnya, atau penjelasan lebih detail atau lebih rinci tentang topik ini disampaikan pada bab 4 ya, atau halaman sekian misalnya seperti itu. Nah ini merujuk bagian lain dari teks. Pentingnya catatan kaki itu diadakan ya, karena ternyata fungsinya banyak. Gitu. Jadi bisa menampung keterangan tambahan, tapi juga bisa merujuk pada bagian lain dari teks kita sendiri. Ya. Baik. Sekarang jam 14.10 ya, masih ada waktu lagi ya. Sekarang jenis catatan kaki. Yang pertama itu penunjukan sumber atau referensi. Jadi ini sama dengan tadi kalau kita bicara mengenai kutipan, setelah berakhir kutipan, lalu kita menuliskan sumbernya. Nah, jadi catatan kaki itu bisa juga dipakai sebagai sarana untuk penunjukan sumber atau referensi. Kita tidak mau menggunakan sistem penunjukan itu di badan karangan, tapi kita semua sumber atau referensi saya tempatkan di kaki halaman, di catatan kaki. Itu boleh. Sangat mungkin, dimungkinkan ya. Nah, jadi karena ada sarananya. Jadi, setiap kali saya ngutip pendapat
Lalu saya akan cantumkan sumbernya itu di kaki halaman atau di catatan akhir, boleh. Yang kedua, catatan penjelas. Tadi sudah saya katakan sebelumnya waktu fungsinya tadi apa ya, itu menambahkan keterangan yang menjelaskan sesuatu yang itu bisa panjang lebar, bisa ya. Yang ketiga, gabungan sumber dan penjelas. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi pada waktu saya bicara mengenai Kuncaningrat di buku antropologinya itu, dia memberikan catatan penjelas itu di catatan kaki, tapi sekaligus dia memberikan rujukan juga. Dalam menjelaskan itu dia juga merujuk, ya, menyebut sumber-sumber tertentu yang bisa dilacak oleh pembaca kalau ingin pembaca itu memperluas pandangannya ya mengenai topik yang dibicarakan oleh si penulis itu. Nah, jadi ini gabungan antara penjelas dan sumber rujukan. Ya. Nah, unsur-unsur referensi apa saja itu? Ya. Satu, pengarang, ya. Tentu penulisnya siapa, ya. Nah, kemudian harus jelas kita menggunakan catatan kaki kalau kita mau merujuk sumber ya pengarangnya harus jelas. Yang kedua, judulnya apa? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, data publikasi itu termasuk tempat dan tahun terbit, ya, cetakan, edisi, nomor majalah, nomor jurnal dan seterusnya itu ya harus ada. Kenapa ini semua harus ada? Karena ini merupakan pertanggungjawaban kita ya terhadap apa yang kita petik, apa yang kita ambil, dan sekaligus juga itu panduan ya atau petunjuk bagi pembaca yang ingin mengecek ya sumber yang kita pakai ya di dalam kutipan itu ya, dan dengan menyebutkan pengarang, dengan menyebutkan judulnya, data publikasi, pembaca akan terbantu. Saya kira itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh, ya, contoh bagaimana kita mengutip ya pendapat orang lain, lalu setelah mengutip itu kita memberikan data sumbernya, ya. Anda perhatikan ini contoh kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris. Yang menurut ketentuan tadi, ya, yang saya katakan, diintegrasikan dengan teks kita. Ya, dengan kita. Anda perhatikan di sini, ya. Dalam satu sumber tulisan, Suyono mengatakan sebagai berikut. Nah, lalu sebagai berikut ini kata-kata Suyono nih, bukan kata-kata si penulis. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan seorang individu atau kelompok yang merugikan orang lain. Ya, Anda hitung di sini. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi karena panjangnya itu adalah 4 baris, maka kutipan langsung ini diintegrasikan dengan teks. Teks maksudnya apa? Teks ini dalam satu sumber tulisan Suyono mengatakan ini adalah kalimat kita, kalimat penulis. Ya. Sedangkan yang berikutnya adalah kalimat Suyono yang kita petik. Nah, setelah kutipan itu diambil, ya tentu kita menyebutkan sumbernya. Ini pengarangnya namanya Suyono. Ya, ini kan pendapatnya Suyono. Ya. Nah, buku atau tulisan Suyono itu terbit pada tahun 1999. Lalu halaman yang kita kutip ya kata-kata kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan seorang individu atau kelompok yang merugikan lain itu adanya di halaman 12. Nah, jadi pembaca yang ingin melacak sumber yang kita pakai ini ya, dia bisa memanfaatkan petunjuk kita ini. Kalau begini barangkali masih belum sepenuhnya lengkap ya karena judul bukunya belum jelas. Nanti pembaca kalau ingin mengetahui lebih jelas mengecek di daftar pustaka. Sebab ini nanti akan dipindahkan ke daftar pustaka yang lengkap ya, misalnya apa Suyono, 1999 titik lalu judulnya apa? Ya misalnya kejahatan di Indonesia misalnya begitu ini judul bukunya ya. Lalu miring Jakarta titik 2 Gramedia titik 2 Gramedia ya. Lalu titik. Nah, jadi nanti si pembaca akan mencari buku yang judulnya Kejahatan di Jakarta yang terbit pada tahun 1999 ya. Kemudian penerbitnya adalah pustaka Gramedia, kemudian halaman yang dikutip itu halaman 12 dia akan cari di situ.
oh benar, si A itu mengutip pendapat Suyono yang mengatakan begini-begini, ya. Ternyata itu benar, ya. Di sana seperti itu. Ya. Terus pembaca kalau mau meluaskan pandangannya bisa membaca bab-bab lain dari apa yang ditulis oleh Suyono yang dikutip oleh penulis itu. Nah ini contoh ya, ini contoh kutipan langsung ya. Ini contoh kutipan langsung ya, yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris. Ya, jelas nih. Ini contoh kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh ya, kutipan langsung ya. Contoh kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris. Ini perhatikan di sini saudara-saudara sekalian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi menurut ketentuan, ya, kalau kita mengutip langsung, dan yang kita kutip itu panjangnya lebih dari 4 baris, maka kutipan itu harus kita pisahkan ya, dari teks kita. Kemudian jarak antar spasi kutipan itu adalah rapat. Ya. Nah, ini saya sudah berusaha untuk merapatkan tapi nggak bisa ya. Tapi ini seharusnya ada perbedaan antara kejahatan merupakan perbuatan sampai ini dengan dalam satu sumber tulisan Suyono antara menjelaskan kejahatan sebagai berikut ini ya kan. Ini spasinya 1,5 yang di atas ya, yang kutipan ini harusnya 1 ya. Untuk pengertian Anda saja ya. Nah, ini caranya ya. Jadi kutipan itu kita pisahkan ya. Letaknya itu dari teks kita. Kalau yang tadi kan langsung, ya langsung terus koma terus tanda petik bla bla bla. Kalau ini dipisahkan, kemudian jarak spasinya itu 1 ya, lalu yang lain-lain sama setelah kutipan selesai diikuti dengan sumber. Saya kira begitu. Nah, tadi ada keterangan bahwa seandainya tidak menggunakan tanda petik nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena panjang ya, kalau lebih dari 4 baris panjang, dan itu sudah membedakan dengan spasi yang rapat, itu sudah membedakan antara teks asli penulis ya dengan teks penulis kita dengan teks yang kita kutip ya. Oke. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung ya. Ya, contoh kutipan tidak langsung ya. Jadi kutipan yang kita lakukan ini dengan cara menyerap informasi orang lain ya, dan tetapi pengungkapannya menggunakan bahasa kita ya, pengungkapannya menggunakan bahasa kita. Anda perhatikan di sini ketiganya tadi itu sebetulnya sama-sama bicara mengenai kejahatan ya, kemudian sumbernya juga Suyono. Tapi dalam kutipan langsung ini kalimat yang kita pakai itu berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kejahatan merupakan tindakan yang merugikan pihak lain ya. Dan perubahan dalam tindak kejahatan pelaku bisa dilakukan oleh individu, tetapi bisa juga dilakukan oleh sejumlah orang. Apapun motifnya, kejahatan niscaya merugikan orang lain. Nah, jadi isi dari pernyataan ini, klaim yang kita buat ini ya, kalau kita ini sebagai penulisnya, tidak menyimpang ya dari segi substansinya atau isinya, tidak menyimpang dari apa yang dinyatakan oleh Suyono dalam kutipan-kutipan sebelumnya tadi. Nah, jadi kalimat yang kita susun ini ya adalah kalimat kita sebagai penulis, tetapi isinya, gagasannya kita ambil dari Suyono. Nah, karena itu cara penulisannya seperti kita menulis teks biasa ya. Seperti kalau kita menulis teks biasa, hanya selesai menulis kita memberikan tanda
sumber ya di belakangnya ya. Suyono 1990 halaman 12. Sama saja ya. Tapi kita ramu dari kalimat-kalimat kita sendiri ya. Baik. Nah, jadi kita bicara mengenai kutipan itu ada hubungannya dengan rujukan ya, atau acuan. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus mempertanggungjawabkan pendapatnya. Ya, itu sudah pasti. Ya. Untuk memperkuat pendapat, membutuhkan pendapat orang lain. Ya. Pendapat orang lain yang dikutip untuk memperkuat pendapat itu disebut rujukan atau acuan. Jadi kalau kita mengutip pendapat orang lain, ya, maka kutipan itu kita beri nama rujukan atau acuan. Rujukan bisa juga dimaknai sebagai segala sesuatu yang diacu atau dirujuk penulis untuk memperkuat pendapat penulis ya. Jadi dalam pengertian yang lebih luas itu rujukan itu bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang diacu atau dirujuk penulis untuk memperkuat pendapat penulis. Kita lihat berikutnya. Acuan dapat berupa daftar pustaka ya. Nah, wujud konkretnya nih ya. Wujud konkretnya itu bisa berupa daftar pustaka, bisa juga daftar acuan ya. Bisa juga pengacuan di awal kalimat, ya. Bisa juga pengacuan di akhir kalimat, bisa pengacuan di akhir paragraf, bisa juga catatan kaki atau catatan akhir. Jadi catatan akhir, pengacuan di awal paragraf, di akhir paragraf, yang merupakan kutipan atau yang merupakan kutipan langsung atau yang merupakan kutipan langsung, semua itu kita kategorikan sebagai wujud dari apa yang kita sebut sebagai acuan atau referensi. Nah, kita lihat acuan dapat berupa, ini contohnya ya. Ini contoh. Kalau tadi kan disebut acuan bisa berupa daftar pustaka, ya kan. Nah, kalau kita lihat skripsi Anda atau karya ilmiah siapa, nah lihat daftar pustakanya. Nah itu tuh acuan, ya, atau referensi. Contohnya ini. Jadi kalau misalnya kita mengambil pendapat tadi itu kejahatan itu yang kita ambil itu pendapat Alwi ya, maka Alwi 1998 misalnya, maka kita nanti di daftar pustaka ya, Suyono tadi juga juga bisa kita lihat di daftar pustakanya. Anda lihat di sini. Ini kalau dalam kenyataan atau realitanya orang ini namanya Hasan Alwi ya. Nah, tetapi kalau kita mengikuti aturan yang berlaku di dalam penulisan daftar pustaka, dibalik menjadi Alwi Hasan. Tadi seperti yang saya katakan panjang lebar tadi, tradisi ilmu pengetahuan kita ini belum cukup panjang ya. Kita baru berkenalan dengan bentuk-bentuk tulisan karya ilmiah itu kan setelah kita mengenal sekolahan, dan sekolahan itu, sekolah modern itu diperkenalkan oleh pemerintah kolonial ya di awal abad 20 ya. Dengan apa yang kita sebut sebagai politik etis itu. Wujud dari politik etis yang unsur-unsurnya ada 3, edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Ya. Itulah yang membuat orang Indonesia lalu mengenal tulisan, mengenal huruf, ya melek huruf, ya. Kemudian lalu sekolah, lalu belajar menulis makalah, dan seterusnya. Sementara di Barat itu sudah abad berapa sudah ada orang mulai ilmiah sudah ada. Nah, oleh karena itu ini contoh konkretnya, namanya Hasan Alwi kok harus ditulis Alwi Hasan ya, padahal Alwi itu bukan nama fam, bukan nama marga ya, itu nama biasa ya, tapi harus dibalik. Tapi apa boleh buat. Nah, perhatikan di sini Hasan Alwi DKK, artinya penulisnya sebetulnya lebih dari 1 ya, kemudian mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 ya. Lalu ini tahun terbitnya 98, lalu tata bahasa Indonesia itu bukunya ya dicetak miring. Anda perhatikan pada waktu kita belajar mengenai ejaan ya, aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana menulis judul buku, nama koran, nama majalah ya, judul artikel, judul puisi, judul cerpen ada dalam kaidah ejaan ya. Lalu Jakarta itu tempat diterbitkannya buku ini, lalu Balai Pustaka itu nama penerbitnya. Demikian juga yang lain ya. Di sini ada keterangan edisi segala macam itu hanya menandai secara konkret buku yang kita pakai. Ya, kamus besar ini banyak terbit berapa kali, kita menggunakan edisi yang berapa ini. Boleh jadi edisi kedua sama edisi ke-8 atau edisi ke-10 itu sudah berbeda karena
kamus itu selalu berkembang, selalu ditambah ya dari tahun ke tahun. Ya. Demikian juga yang di bawahnya ini ya, semua itu menjelaskan bagaimana kita harus menulis daftar pustaka. Kita lihat yang tadi dikatakan pengacuan di awal kalimat. Tadi bicara mengenai referensi atau acuan kan ada yang diletakkan di awal kalimat, ada yang di akhir paragraf kan begitu. Nah ini yang di awal kalimat. Ini cara mengutip tidak langsung selain yang sudah diperkenalkan tadi. Tadi kan kalau kita mengutip tidak langsung, selesai mengutip lalu di belakangnya itu kita beri tanda kita santumkan sumber publikasinya ya. Sumbernya siapa, penulisnya siapa. Nah ini bisa, cara seperti ini bisa. Ya. Suhardianto, ini di awal kalimat nih. Ya. 2016-91 menyatakan bahwa salah satu tugas penting dan berat dalam penulisan karyanya adalah memilih dan seterusnya. Jadi seorang penulis ini mengambil pendapat Suhardianto yang terbit pada tahun 2019, ya bukunya itu, sumbernya itu, dan itu ada di halaman 91. Dia bisa ditempatkan dengan cara seperti ini. Tidak harus kita tempatkan ini di belakang, tidak harus. Ya. Seandainya kita mau menempatkannya di bagian depan mengawali sebuah kalimat boleh. Ya. Pengacuan di awal kalimat. Menurut Keraf, nah ini ya, ini kan juga di awal kalimat ya. Meringkas merupakan salah satu cara yang efektif untuk seandainya saudara-saudara tidak melakukan seperti ini, misalnya meringkas merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyajikan karangan panjang dalam bentuk yang paling singkat dalam kurung Keraf 1991-16 itu juga boleh. Ya, ini variasi saja. Ya, oke. Pengacuan di akhir kalimat. Nah ini seperti yang tadi ya. Dalam bahasa Jawa baru istilah kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dalam kurung Wedawati dan kawan. Nah seperti ini. Ya. Jadi ini kalau yang sebelumnya kan di depan ya. Ini di belakang. Ya. Dikatakan dulu apa pendapatnya, baru sumbernya. Oke, jam 14.28 sudah bagus sedikit ya. Pengacuan di akhir paragraf. Ya. Jadi setelah satu paragraf ngomong bla 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 gitu ya. Lalu di sini Marahimin 1994. Ya. Jadi bukan satu kalimat saja, ini ada banyak kalimat di situ. Ya. Tapi lalu setelah sekian kalimat semuanya ini merupakan intisari dari kutipan yang kita ambil ya, maka kita harus mencantumkan nama orang yang pendapatnya kita ambil itu di akhir paragraf. Ini juga bisa. Ya. Jadi variatif ya. Jadi ada yang setelah kutipan baru nama seperti ini, lalu setelah kutipan itu baru namanya ada di daftar di footnote atau di endnote juga bisa. Ya. Semuanya luas. Nah, nanti tergantung sistem mana yang dipilih ya. Oke. Nah ini contoh catatan akhir ya, pengacuan yang di catatan kaki atau catatan akhir. Nah ini tidak bisa dibaca saudara sekalian ya. Nanti barangkali kalau sudah saya kirimkan nanti bisa minggu depan lah kita lihat contoh-contohnya yang lebih konkret lagi supaya kita bisa mengamalkan ya, supaya Anda bisa. Kalau perlu ada semacam simulasi, ada semacam praktek bagaimana kita menyusun bareng-bareng nanti minggu depan. Kalau ada data seperti ini, kalau harus kita susun dalam daftar pustaka, bagaimana ini ya? Kalau ada pendapat seperti ini, lalu kita masukkan dalam karangan kita, ya, yang mengutip secara langsung bagaimana? Kalau mengutip secara tidak langsung bagaimana? Ya. Nanti kita bicarakan kesempatan ini di minggu depan. Ya. Baik, sekarang sudah pukul 14.30, jadi 1,5 jam, ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, waktu 10 menit ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin mungkin sedikit dari saya bertanya tentang masalah footnote yang berisi tulisan IBIT, Pak. Mohon izin arahan, Pak. Ya, oke. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, kalau kita memilih catatan kaki itu sebagai bentuk pengacuan, ya, atau sebagai ruang ya, yang akan kita pakai untuk menampung acuan atau referensi yang kita gunakan, maka nanti di sana akan menemukan apa yang disebut sebagai IBIT dan apa yang disebut sebagai objek, ya kan begitu ya. Nah, jadi begini prinsipnya. Kalau kita mengambil pendapat seseorang,
ya. Lalu pendapat itu sumbernya kita cantumkan di bawah, ya, di catatan kaki di bawah. Dan pada waktu kita mengutip berikutnya, sumbernya masih sama. Ya. Jadi misalnya yang pertama itu mengambil pendapat dari tadi itu siapa, Sugianto misalnya, ya, kita mengambil pendapat Sugianto. Ya. Nah, di dalam halaman yang sama atau halaman yang berbeda, ya, kita mengambil pendapat Sugianto lagi, ya. Sumbernya sama, bukunya sama, ya. Halamannya saja yang berbeda misalnya, ya. Maka di situ kita menggunakan kata ibid, artinya ibidum, ya, singkatan kepanjangan dari ibidum, ya. Jadi pada tempat yang sudah dirujuk, ya. Jadi artinya apa yang kita kutip kedua itu kita tidak usah tulis semuanya. Sugianto, terus judulnya kejahatan itu membawa berkah misalnya gitu, ya. Lalu tahun 1999, lalu titik 2 halaman 15 misalnya, yang pertama kan seperti itu, ya. Nah, yang kedua mengutip pendapat yang sama, pendapat dari orang yang sama, cuma yang dikutip tidak pada halaman yang sama, ya. Nah, tapi di halaman yang berbeda, maka kita akan menggunakan kata ibid, lalu kita sebutkan halaman. Kalau yang pertama tadi halaman 10, nah yang kedua itu halaman 15, ya kita ibid, ya, titik, ya, lalu koma HLM titik 15. Nah, tapi kalau halamannya sama, ya sudah ibid saja. Ya, jadi misalnya di pertama itu kita udah ngutip di halaman 16, yang kedua kita ngutip halaman 16 juga, ya, karena kita mengulangi lagi, ya ibid saja. Nah, itu satu. Yang kedua, seandainya sehabis mengutip Sugianto, kita mengutip pendapat orang lain yang namanya Kuncaraningrat, ya. Lalu kutipan yang ketiga kita kembali ke Sugianto, ya. Kutipan pertama itu Sugianto, kutipan kedua Kuncaraningrat, kutipan ketiga Sugianto lagi. Anda tidak boleh menggunakan kata ibid, ya, tapi menggunakan kata objek. Nah, Sugianto, ya, opsit, ya, opsit, ya. Lalu halamannya berapa, ya, HLM 20 misalnya gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti minggu depan kita akan coba lihat itu lebih detail, ya. Kalau perlu kita ada latihan, ya, supaya kita jelas. Nah, kalau perlu saya scan-kan dari contoh buku nyata, ya, bagaimana orang-orang melakukan pengutipan yang panjang lebar atau memberikan komentar yang panjang lebar, lalu ditempatkan di catatan kaki. Dan di sana akan ada ibid, ada objek, ya. Lalu ada juga logsit, ya. Nah, itu beda lagi, itu hampir sama, ibid, objek, logsit itu hampir sama. Cuma yang membedakan itu merujuk pada sumber apa, gitu, ya. Apa buku, apa majalah, apa gitu, ya. Jadi nanti kalau sumbernya itu ternyata bukan buku, kita menggunakan logsit misalnya gitu, ya. Tapi kalau menggunakan buku yang tapi diselingi dengan sumber lain, kita menggunakan objek misalnya seperti itu. Ya. Lalu ada luka singkatan yang lain lagi, ya, ada @sec, ada apa gitu, ya, yang semua menyatakan menyatakan sumber yang sama, tetapi sebetulnya kita tidak menyebutkan halaman-halaman berikutnya, ya. Jadi, halaman 5 dan seterusnya, kurang lebih semacam itu, ya. Misalnya itu mungkin ada kode-kode tertentu, ya. Nanti minggu depan barangkali kita akan praktekkan itu, ya, akan kita lakukan itu supaya lebih konkret, ya. Baik, itu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Ya, kalau masih ada 5 menit, ya, silahkan. Izin Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Jadi untuk dari daftar pustaka yang tadi Bapak paparkan kan merujuk pada format KBBI, ya, izin Pak, ya. Kalau izin bila ada koreksi bila salah Pak, izin. Namun kadang untuk penulisan di LTA kami kadang menggunakan format dari izin seperti luar negeri, Pak. Izin arahannya untuk itu bagaimana, Pak? Kadang ada yang model apa atau sebagainya, Pak. Ya, jadi Terima begini. kasih, Pak. Memang setiap lembaga atau institusi itu punya pilihan, mengacunya atau mengikutinya apakah itu apa, ya, yang umumnya itu kita anut, ya, atau kita mau
ke Eropa, ya, kedua. Nah, sebaiknya kita konsisten, ya. Kalau kita sekali kita itu memilih apa, ya sudahlah di situ selanjutnya kita ikuti cara-cara yang dilakukan itu, ya. Nah, kalau kita memilih yang ke Eropa misalnya, sumber Eropa ya sudah itu aja. Nah, sekarang Poltekin sebagai institusi di tempat Anda itu cenderung kemana, ya, formatnya cenderung Anda ikuti. Oleh karena itu apa yang saya ajarkan ini kalau misalnya tidak sesuai, jangan dipakai, ya. Anggap saja ini sebagai tambahan pengetahuan saja, ya. Tapi jangan dipakai, nanti malah berbenturan dengan dosen pembimbing Anda. Karena saya saya tidak membimbing Anda kan, ya. Nah, nanti masa ini menurut Pak Sunu begini, ya. Nanti malah tidak baik hubungannya, ya. Jadi sebaiknya Anda mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam institusi Anda saja. Jadi setiap institusi punya gaya selingkung istilahnya, ya, gaya yang berlaku di lingkungan itu, ya, dia orientasinya kemana. Penerbit itu juga beda-beda itu, penerbit satu dengan penerbit lain juga cara ininya juga beda-beda. Apa yang saya perkenalkan kalau tidak cocok, tidak sesuai, tidak usah diterapkan, anggap saja sebagai tambahan pengetahuan. Saya kira. Hanya pesan saya, sesuatu kalau tidak dicoba, tidak dijajal, tidak akan bisa, ya. Jadi itu pentingnya itu praktek, pentingnya itu uji cobakan apa yang sudah kita ketahui, ya, yang kita pengetahuan yang kita ketahui. Termasuk menulis itu. Kalau di tataran teori aja nanti tidak akan bisa. Nah, khusus untuk kelas ini dan kelas yang lain, saudara sekalian, saya sudah sepakat dengan teman ini pengajar, ya, di kelas lain. Untuk akhir semester ini sebenarnya Anda ujiannya cukup membuat makalah yang bagian pendahuluan calon skripsi Anda. Nah, Anda semua akan menulis skripsi kan, ya? Nah, kami cukup diberitahu, ya, bagian pendahuluannya saja, supaya kami lihat dari segi bahasa dan yang lain-lain. Dan oleh karena itu nanti ada satu kesempatan kita untuk bicara mengenai format di bagian pendahuluan itu seperti apa. Kalau di UI begini, nanti di Poltekim seperti apa. Ya, Anda ikuti apa yang ada di Poltekim, saya menyesuaikan saja. Ya, apakah ada latar belakang masalah, tujuan, kemudian metodologi, atau ada apa, ya. Mungkin satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa berbeda-beda. Nanti saya ikut saja apa yang berlaku di Poltekim. Nanti kita tukar pikiran saja, ya. Kita tukar pikiran saja, dan Anda cukup menyerahkan bagian pendahuluan kepada kami, ya, untuk kami nilai dari segi bahasa dan yang lain-lain, perumusan masalahnya bagaimana, penulisan abstraknya bagaimana. Nah, mudah-mudahan kita masih punya waktu, ya. Jadi kalau tanggal 12 sudah mulai ujian, memang saya berharap sebenarnya apa yang kehilangan di minggu sebelumnya itu bisa kita ganti dari hari lain supaya kita bisa menjelaskan hal-hal yang belum terjelaskan. Ya. Saya kira itu. Baik, saudara-saudara, sekarang sudah 14.39, jadi kita akhiri pertemuan kita. Saya sebentar lagi nanti jam 3 akan mengajar lagi sehingga